Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah, hari ini Sabtu 15 Rabiul Akhir tahun 1443 atau 1443 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada 4 pertemuan kita sebelumnya, kita telah tuntas meskipun tidak secara total, kita membantah syubhat orang-orang yang membolehkan tentang al-ihtifal bil maulid, membolehkan peringatan maulid Nabi SAW. Kita bantah syubhat-syubhat mereka dan kita jelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah di dalam agama yang wajib untuk diingkari. Maka di pertemuan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Ushulus Sunnah oleh Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Di halaman yang ke-224 beliau membahas tentang sebuah tema yang beliau berikan judulnya Adharu alamati ahli sunnah, ciri atau tanda ahli sunnah yang paling nampak, yang paling menonjol. Jadi tanda yang paling menonjol dari ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, fa adharuha maqalahu Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Di antara tanda ahli sunnah wal jamaah yang paling menonjol adalah seperti apa yang diucapkan, dikatakan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, yang kitab ini juga dibahas dan masih dibahas oleh guru kami Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah di setiap hari Selasa. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, beliau mengatakan ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li'a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliyaiha. Kata beliau, salah satu ciri tanda ahlu sunnah wal jamaah adalah yaitu mereka cinta kepada para imam-imam sunnah. Mereka mencintai para ulama-ulama sunnah, orang-orang yang menolong sunnah dan yang melindungi sunnah. Artinya para ulama-ulama ahli sunnah yang diketahui berada di atas manhaj as-salaf, berada di atas sunnah, maka mereka mencintai itu. Wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah alladzina yad'una ilan nar wa yadulluna ashabahum ala daril bawar. Dan ciri ahlu sunnah kebalikan dari yang pertama, yaitu membenci para imam-imam bid'ah. Mencintai imam sunnah, ulama sunnah, dan membenci para ulama-ulama ahlil bid'ah, penyeru-penyeru kepada bid'ah, yang mereka ini sejatinya adalah orang-orang yang mengajak manusia ke neraka jahanam. Orang-orang yang menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Ini adalah ciri yang paling menonjol dari ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, kata Asy-Syaikh
Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa minal bid'ah fi zamanina hadha, dan di antara bid'ah yang ada di zaman kita sekarang, antara qauman yakrahuna al-bid'ata wa yubghiduna al-bid'ah. Kau melihat ada sebagian orang yang mereka ini menampakkan kebencian terhadap bid'ah, menampakkan permusuhan kepada bid'ah. La yakrahuna ahlaha wa la yubghiduna ahlaha. Namun mereka tidak membenci pelaku-pelaku bid'ah, tidak membenci penyeru-penyeru bid'ah, ulama-ulama yang menyeru manusia kepada bid'ah. Justru mereka mencintainya, bahkan diajak selfie, bahkan diajak minum kopi, bahkan dipuji-puji dengan pujian-pujian setinggi langit. Padahal kalau kajian, Masya Allah, benci luar biasa kepada kebid'ahan. Hanya benci perbuatan bid'ahnya, namun orangnya, dai-dainya, ustadz-ustadznya tidak dibenci sama dia. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, fal wajib ala sunni as-salafi yubghiduna al-bid'ah wa ahlaha kama yubghiduna syirka wa ahli, kama yubghiduna syirka wa ahlahu. Yang wajib bagi seorang sunni, ahlu sunnah wal jamaah, seorang salafi adalah membenci bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Dai-dai bid'ah harus dibenci juga. Gak usah nanggung, cuman benci bid'ahnya saja. Ya, tapi dai-dainya, ustadz-ustadznya harus kita benci juga. Ini bagian daripada agama. Sebagaimana kita membenci kesyirikan dan juga orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Penyeru-penyeru kesyirikan yang mengajak manusia kepada kesyirikan, itu juga kita benci. Ini adalah alamah min alamati ahli sunnah. Ini adalah ciri dari ahli sunnah wal jamaah. Maka ini bisa kita jadikan sebagai barometer. Kalau Anda menimbang dai-dai yang ada sekarang, yang kata sebagian orang dia ini di atas manhaj salaf, maka timbang dengan perkara ini salah satunya. Jangan hanya melihat dari kajian-kajiannya saja. Oh, dia ini kalau kajian bantah bid'ah. Dia ini kalau kajian nggak suka sama bid'ah, menampakkan kebenciannya kepada bid'ah. Iya, dari satu sisi wajib ahlu sunnah membenci bid'ah. Tapi lihat dari sisi yang lain. Ternyata kalau Anda lihat, orang yang tadinya, yang Anda katakan dia keras sama ahli bid'ah, keras sama kebid'ahan, perbuatan bid'ah, ternyata di sisi yang lain dia harmonis dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Justru dia menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang menyeru manusia kepada bid'ahnya. Ini barometer, timbangan, apakah dai tersebut di atas sunnah atau dia tidak di atas sunnah. Salah satunya adalah dari hal ini. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'is sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menghiasi hati ahli sunnah wal jamaah. Hatinya orang-orang yang berada di atas sunnah, Allah hiasi hati mereka. Dan Allah terangi hati mereka dengan mencintai para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini juga salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah, mencintai para ulama dengan segala macam kekhilafan mereka, ketergelinciran mereka. Tetap kita hormati, kita muliakan para ulama ahli sunnah wal jamaah, meskipun mereka ada zillah, ada ketergelinciran yang ringan, yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari ahli sunnah wal jamaah. Tetap kita wajib mencintai para ulama-ulama ahli sunnah. Gak boleh kita gelari mereka dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dikatakan tolol, atau dikatakan bodoh, dan yang lainnya. Ini kurang ajar terhadap para ulama ahli sunnah wal jamaah. Qila li Abi Bakrin ibni Ayyash, Ya Aba Bakrin manis sunni. Dikatakan kepada Al-Imam Abu Bakar ibn Ayyash, ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar ibn Ayyash, Ya Aba Bakar manis sunni. Wahai Abu Bakar, siapa sih orang yang berada di atas sunnah itu? Siapa sih seorang sunni itu? Qal, maka Abu Bakar ibn Ayyash mengatakan, Alladhi idza dzukiratil ahwa lam yaqdab li syai'in minha. Seorang yang sunni, seorang yang salafi berada di atas manhaj as-salaf yang sejati adalah seseorang yang ketika disebutkan tentang ahlil bid'ah, dia tidak sedikit pun tersinggung. Dia tidak marah sedikit pun.
Li'annahu laisa ila syai'in minha bisababin falima yaghdab. Karena seorang yang berada di atas sunnah, ketika dia mendengar ada ahli bid'ah yang dibantah, ada kebid'ahan yang dibantah, dia nggak marah. Karena dia tidak termasuk bagian dari kebid'ahan itu. Dia tidak masuk bagian dari ahli bid'ah tersebut. Maka ngapain dia marah? Makanya aneh kalau ada seorang ustadz, seorang da'i yang katanya dia ini salafi. Katanya dia ini adalah seorang yang berada di atas ahli sunnah wal jamaah. Namun ketika kita membantah ahli bid'ah, justru dia yang kepanasan. Justru dia yang marah. Ya, ini ibarat seperti orang yang ketika kita masang AC, kita yang kedinginan, dia yang kepanasan. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku salafi atau dia dikatakan sebagai seorang ustadz yang salafi, tapi ketika ada seorang ahlus sunnah, seorang da'i yang menyeru kepada sunnah, membantah kebid'ahan, membantah ahli bid'ah, justru yang katanya salafi ini marah. Justru dia yang membantah balik. Ini keajaiban. Taib, itu tanda yang pertama, ciri yang pertama yang nampak sekali dari seorang ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dia mencintai para ulama-ulama yang berada di atas sunnah dan dia membenci para da'i-da'i bid'ah. Kemudian ciri yang kedua yang paling nampak dari seorang ahli sunnah wal jamaah adalah tarkul mira wal jidali fid din. Meninggalkan debat kusir di dalam agama. Meninggalkan diskusi-diskusi yang intinya adalah mengobok-ngobok agama. Sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya di dalam agama diganggu-gugat. Sesuatu yang sudah paten sebagai akidah yang diyakini dari zaman ke zaman, tiba-tiba diganggu-gugat. Dengan alasan diskusi, mencari kebenaran, maka Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan hal tersebut. Kita baca kata beliau, qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad berkata dalam kitab ini, sebagaimana pernah kita sampaikan di awal-awal pertemuan, usulus sunnati indana. Pokok-pokok sunnah yang ada di sisi kami. Tsumma dzakara ba'daha. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan sebagiannya. Di antaranya Imam Ahmad mengatakan pokok-pokok sunnah yaitu watarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa watarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Pokok-pokok sunnah adalah meninggalkan debat kusir dalam agama. Meninggalkan duduk bermajlis bersama para pengekor hawa nafsu alias ahlil bidah. Dan meninggalkan debat, meninggalkan diskusi-diskusi yang tujuannya adalah mengobok-ngobok agama. Mengganggu-gugat akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah paten diyakini dari zaman ke zaman. Ini ahli sunnah meninggalkan itu semuanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam, ini ada beberapa ayat, kita ambil beberapa. Di dalam surah Ghafir, ayat yang keempat, Allah mengatakan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah, mendebat kebenaran yang ada pada ayat-ayat Allah, melainkan mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Allah mencela sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya, kemudian didebat, tidaklah yang melakukan ini, kecuali pasti dia adalah orang-orang yang kafir. Allah mencela hal tersebut. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan kaum tersebut adalah orang-orang yang suka berbantah-bantahan. Orang-orang yang suka berdebat, mengganggu-gugat sesuatu yang sudah diyakini di dalam agama. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk. Wa fil hadits alladzi rawahu Syaikhan, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Kata Nabi SAW, orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala
yaitu mereka yang gemar berbantah-bantahan. Gemar membantah ayat-ayat Allah, membantah kebenaran yang sudah nampak terang benderang, mengganggu gugat akidah yang sudah paten. Seperti sebagian orang yang katanya mereka ini adalah dai-dai yang berada di atas manhaj salaf. Mereka mengganggu gugat sesuatu yang sudah paten, yaitu bahwa manhaj salaf prioritas utamanya adalah dakwah tauhid. Ini sudah sesuatu yang ma'lumun bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui dari zaman ke zaman. Ciri khas karakteristik ad-dakwah salafiyah adalah memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Namun muncul ucapan-ucapan yang ingin untuk mengganggu gugat kebenaran yang satu ini, menggembosi apa yang sudah paten di dalam manhaj salaf. Dengan dikatakan, kalau kita senantiasa dakwah tauhid, sama saja kita menyamakan orang yang kita dakwahi seperti Yahudi dan Nasrani. Karena dahulu Mu'ad bin Jabal memprioritaskan dakwah tauhid karena yang didakwahi oleh Mu'ad adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang kafir. Maka kalau ada ustadz, dai yang ngomongnya tauhid, dan tauhid, maka berarti sama saja dia ini menyamakan orang yang dia dakwahi, mad'u yang dia dakwahi seperti Yahudi dan Nasrani. Ini adalah orang-orang yang gemar mendebat, membantah, mengganggu gugat sesuatu yang sudah paten. Atau ungkapan-ungkapan yang lain dari sebagian dai yang mengatakan dakwah tauhid gak harus dengan kitabut tauhid. Ya, dakwah tauhid nggak harus dengan kitabut tauhid. Ini sama saja mengganggu gugat sesuatu yang sudah paten di dalam manhaj salaf, yaitu prioritas dakwah as-salafiyah memprioritaskan pada dakwah tauhid. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz, berkata Al-Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktharut tanaqul. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan agamanya tujuannya adalah untuk mendebat, untuk berbantah-bantahan. Dia beragama tujuannya adalah untuk supaya bisa membantah atau supaya bisa mengganggu gugat apa yang ada di dalam agama tersebut. Maka orang yang tujuannya seperti ini, dia ini paling sering berpindah-pindah manhaj. Maka Anda dapati orang yang suka berbantah-bantahan, diskusi sana, debat sini. Anda dapati orang-orang semacam ini, dia itu mutalawin, seperti bunglon, suka berpindah-pindah pemahaman. Hari ini dia berpemahaman Mu'tazilah, mendebat orang-orang dari kalangan ahli bid'ah yang lain. Setelah itu dia berpindah karena melihat kebenaran ada pada lawannya. Setelah itu datang lagi kepada orang lain, dia debat orang lain. Ternyata kebenaran ada pada lawannya, dia berpindah lagi. Terus dia berpindah-pindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain karena sebab dia senantiasa berbantah-bantahan dalam agama. Inilah alasan kenapa para ulama melarang kita untuk berdebat kusir, berbantah-bantahan, berdiskusi di dalam agama. Karena agama ini sesuatu yang sudah paten, sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Wa qala al-Hasan li rajulin arada ayyujadilahu. Berkata Al-Imam Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan, mungkin yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin mendebatnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, amma ana faqad absartu dini, fa in kunta atlalta dinak faltamishu. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, adapun aku sudah menemukan agamaku. Ya, aku sudah menemukan agamaku. Adapun kau, kalau kau kehilangan agamamu, maka silahkan cari agamamu. Jangan ngajak-ngajak saya, gitu maksudnya. Ini cocok ya kalau ada orang yang ingin mendebat kita, ada orang yang datang ingin mendebat akidah kita, maka katakan seperti ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Katakan, saya alhamdulillah
sudah menemukan agama saya. Saya sudah menemukan akidah saya, yaitu akidah salaf. Dan alhamdulillah saya bersyukur berada di atas manhaj salaf ini. Adapun kalau kau kehilangan akidahmu, cari sana sudah. Jangan ngajak-ngajak saya. Ya, namanya orang yang kehilangan, dia ini akan mencari apa yang dia hilang darinya. Baik. Kemudian wa an Ahmad ibn Abil Hawari qala li Abdullah ibnul Busri wa kana minal khashi'in. Berkata kepadaku Abdullah ibnul Busri. Abdullah ibnul Busri mengatakan, laisatis sunnah indana antarudda ala ahlil ahwa walakinna sunnah indana alla tukallima ahadan minhum. Kata beliau, bukan termasuk sunnah, artinya bukan termasuk manhaj salaf, bukan termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah mendebat ahli bid'ah face to face secara langsung. Kita datangi mereka, kemudian kita debat, kita bantah mereka. Ini bukan termasuk manhaj as-salaf. Akan tetapi yang jadi manhaj salaf justru sebaliknya, yaitu tidak mengajak bicara kepada ahli bid'ah. Ya, tidak berbicara kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Sebagian orang menganggap, Ustadz, kalau Anda ini memang membid'ahkan amalan fulan, membid'ahkan ini dan itu, silahkan datangi mereka. Silahkan datangi tokoh-tokoh mereka, debat langsung sama mereka kalau Anda gentle, kalau Anda berani. Oh enggak, itu bukan termasuk sunnah. Bukan karena kita pengecut, tidak. Tapi memang itu manhaj kita. Itu adalah akidah kita. Karena sebaliknya, justru yang menjadi manhaj salaf adalah kita tidak mau berbicara dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kalau bahasa Surabayaan, gak dikeirai. Ya, kita tidak memberikan muka kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah yang menyesatkan umat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin mengatakan bahwa kalau memang Anda benar, maka ayo kita diskusi. Ayo kita berdebat. Kalau memang Anda merasa benar dan orang lain salah akidahnya, maka mari kita berdiskusi. Jawaban kita atas pernyataan seperti ini adalah yang pertama, berdiskusi, berdebat, membantah ahli bid'ah secara face to face memang tidak diharamkan secara mutlak. Ya, memang tidak secara asal diharamkan. Namun ketika kondisi-kondisi yang memang di situ ada maslahat untuk membantah ahli bid'ah tersebut secara face to face, secara langsung, kalau memang ada maslahatnya, maka silahkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala tujadilhum illa billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendebat atau berbantah-bantahan dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Allah awali dengan larangan untuk berbantah-bantahan, untuk berdebat kusir. Namun setelah itu Allah berikan pengecualian kalau memang dengan cara yang baik. Apa itu dengan cara yang baik? Yaitu yang pertama, orang yang membantah harus di atas ilmu. Dia harus tahu tentang akidah Islam itu sendiri. Bukan seperti orang-orang yang katanya menisbatkan diri kepada ilmu-ilmu kristologi, di mana mereka mahir membantah orang-orang Nasoro, orang-orang kafir dibantah sama dia, tapi agamanya sendiri nggak paham. Akidah Islam nggak paham, ditanya tentang apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, bagaimana Ahlus Sunnah memahami asma wa sifat, nggak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Dia justru menyimpang sebagaimana menyimpangnya orang-orang ahlul kitab yang dia bantah. Orang-orang ahlul kitab yang dia bantah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama mereka yang katanya menisbatkan diri kepada ilmu kristologi juga menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membantah orang-orang yang menyimpang secara face to face, secara langsung, atau yang dikenal dengan diskusi, debat dan lain sebagainya. Kalau memang yang diharapkan di sini adalah orang yang kita bantah ini memang dia ini sudah mengarah kepada sunnah.
dia sudah diharapkan untuk ikut sunnah, untuk bertaubat dari kebid'ahannya. Maka kalau kita dapati dia ini adalah orang-orang yang memang sudah lemah akidahnya, dan kita harapkan dengan kita berdiskusi, debat dengannya, face to face dengannya, dia rujuk kepada pemahaman yang benar, maka dibolehkan. Maka ini ahsan. Namun kalau ternyata ahlil bid'ah yang kita debat ini adalah orang yang paten di atas kebid'ahannya, orang yang memang tidak ada niat untuk rujuk kepada ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak ada niatan, bahkan tidak ada keinginan sama sekali untuk kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia paten di atas kebid'ahannya. Maka yang seperti ini jangan kita ladeni, jangan kita debat, buang-buang waktu. Seperti ada seorang mantan rocker yang dia ini adalah berakidahkan jama'atut tabligh, seorang at-tablighi, seorang sufi, mantan rocker di negeri kita. Dia pernah menantang debat ustadz-ustadz salafi, katanya tentang hukum musik. Dia mengatakan bahwa kalau ada ulama yang membolehkan musik, ya kalau ada, kita debat soal musik katanya. Kalau memang tidak ada ulama yang membolehkan musik, maka saya akan mengharamkan musik juga. Nah, ini sudah jelas dari ucapannya ini, dia tidak mencari kebenaran. Karena memang ada sebagian ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tergelincir. Sebagian mereka membolehkan musik. Namun itu dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Ya, orang-orang seperti ini, yang dia sudah paten di atas kesesatannya, dan ingin berdebat dengan ahli sunnah wal jamaah, nggak usah diladeni. Kenapa demikian? Karena mudorotnya jamaah. Seorang ketika dia meladeni ahlil bid'ah, yang tadi paten di atas kebid'ahannya, apabila ahlil bid'ah ini menang, mematahkan hujah-hujahnya ahli sunnah wal jamaah, maka kebid'ahannya akan semakin tersebar. Akan jadi trending topik. Akan dikatakan, lihat, yang katanya salafi, keok. Nggak bisa membantah argumentasinya fulan. Maka berarti salafi ini, manhaj salaf ini adalah sesat katanya. Maka kita jawab, bisa saja orang yang Anda bantah itu, ahlu sunnah yang berdebat dengan Anda, bisa saja dia ini memang tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Sehingga ada sebagian syubhat-syubhat ahlil bid'ah yang nggak mampu dia bantah. Beda dengan misalnya kalau itu ditanyakan atau didiskusikan kepada orang-orang lain yang ilmunya mumpuni. Maka kebenaran tidak hanya ada pada satu orang. Bisa jadi orang ini tidak memahami akidah ahli sunnah wal jamaah, namun sok-sokan debat. Maka jangan dilihat dari orang tersebut, kemudian Anda nisbatkan manhaj salaf itu batil karena fulan ini kalah debat. Ajib. Dari mana kaidah seperti itu? Manhaj salaf tidak dinisbatkan kepada satu orang saja. Tapi manhaj salaf adalah manhajnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ya, inilah alasan kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau berdebat kusir dengan ahlil bid'ah, dengan tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Bukan karena kita pengecut, bukan karena kita takut, bukan karena kita ini nggak yakin dengan kebenaran kita, tidak. Tapi dengan alasan-alasan yang tadi. Dan juga ini merupakan akidah kita, maka kita tidak mau berdiskusi, berbantah-bantahan dengan tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Kemudian disebutkan di sini, diriwayatkan, kata rajulun ila Abi Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal, kitaban yasta'dhinu fihi an yadha'a kitaban yashrahu fihi radda ala ahlil bid'ah, wa an yahdura ma'a ahlil kalami fayunadhirahum wa yahtajja alaihim. Ada yang menulis tulisan, menulis surat kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Di dalam surat itu, penulis meminta izin kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk agar Imam Ahmad menulis bantahan kepada ahlil bid'ah. Ya, menulis bantahan-bantahan kepada ahlil bid'ah. Tapi caranya adalah dengan menghadirkan ahlil bid'ah itu di hadapan Imam Ahmad. Artinya dia mengundang Imam Ahmad untuk berdebat, berdiskusi dengan ahlil bid'ah. Nah, nanti bantahan-bantahan ahlil bid'ah itu
akan dijadikan sebagai sebuah buku tersendiri. Nah, ini kalau dilihat, oh bagus idenya ini. Ya, lihat jawaban Imam Ahmad. Ini imam sekelas ulama, bukan yang ngelama, enggak. Sekelas ulama, Imam Ahmad mengatakan membalas surat tersebut. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu akibataka wa dafa'a anka kulla makruhin wa mahdzur. Didoakan sama Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisimu dan Allah menghindarkan engkau dari segala macam keburukan. Alladzi kunna nasma' wa adrakna alaihi man adrakna min ahlil ilm annahum kanu yakrahunal kalam wal khawda ma'a ahli zai. Kata Imam Ahmad, yang saya ketahui dari ulama-ulama yang kami temui, dari para ulama-ulama ahli sunnah, para ulama ahli sunnah ini mereka membenci diskusi, berdebat yang sifatnya itu membaur dengan ahli bid'ah. Artinya membaur satu majelis berdiskusi face to face dengan ahli bid'ah. Para ulama mereka membenci hal tersebut, nggak suka dengan hal itu. Maka ditolak sama Imam Ahmad. Ya, perhatikan, ini sekelas ulama. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau berdiskusi seperti itu. Padahal beliau ulama. Tidak diragukan lagi bagaimana keilmuan beliau. Apakah Anda berani mengatakan Imam Ahmad ini pengecut? Imam Ahmad ini, apa istilahnya kalau bahasa kita, goci misalnya? Enggak. Memang ini akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak mau berdebat kusir face to face dengan tokoh-tokoh ahli bidah dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa innamal amru fit taslimi wal intihai ila ma fi kitabillahi azza wajal. Perkaranya bukan karena kita ini berdebat, diskusi, membaur dengan ahli bid'ah, tidak. Yang dituntut dari kita adalah at-taslim, berserah diri dengan apa yang Allah tetapkan di dalam firman-Nya. Dengan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW dalam sabdanya. Sudah apa akidah-akidah yang ada di dalam Al-Quran, akidah-akidah yang ada di dalam hadis, dan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, taslim. Sudah tunduk dengan akidah-akidah tersebut. Diyakini apa adanya. Nggak perlu diobok-obok. Nggak perlu diganggu-gugat. Dengan kita menghadirkan ahli bid'ah, hadir di hadapan ahli bid'ah, mengobok-ngobok, mengganggu-gugat sesuatu yang sudah paten di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala ya'du dhalik, walam yazalin nasu yakrahuna kulla muhdathin min wat'i kitabin au julusin ma'a mubtadi'in liyurida ba'dha ma yalbisu alaihi dinah. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum fi bid'ahihim wa dhalalihim. Singkatnya beliau mengatakan, maka kalau mau cari selamat, keselamatan itu insya Allah justru dengan meninggalkan duduk bersama ahli bid'ah. Jangan Anda anggap ketika Anda diskusi dengan ahli bid'ah, debat kusir dengan ahli bid'ah, itu semakin menguatkan akidah Anda. Tidak. Justru itu adalah awal dari kehancuran Anda. Ahli bid'ah dengan leluasa memasukkan syubhat-syubhatnya kepada Anda. Dan Anda mendengarkan itu langsung face to face di hadapannya. Ya, meninggalkan duduk dengan ahli bid'ah, berbaur dengan ahli bid'ah, apalagi mendengarkan bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan mereka. Kemudian kita ringkas di sini. Di halaman 229 dan seterusnya, beliau menukil atau membahas tentang ilmu kalam. Beliau membahas tentang bagaimana para ulama itu mereka membenci ilmu kalam. Dan ini ada bab tersendiri setelahnya. Aqwalul a'immah fi dhammil kalam. Ucapan para ulama terhadap ilmu kalam, bagaimana celaan mereka terhadap ilmu kalam. Habis sebelumnya di sini kita ringkas ucapan sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau mengatakan la'anallahu Amr ibn Ubaidin fa innahu fataha lin-nasi at-tariqa ilal kalami fi ma la yanfa'uhum fid din. Kata Imam Abu Hanifah, semoga Allah melaknat seorang yang bernama Amr ibn Ubaid. Karena Amr ibn Ubaid inilah yang membuka jalan bagi kaum muslimin untuk belajar ilmu kalam. Ilmu yang tidak ada manfaatnya bagi manusia sedikit pun dalam agama. Ya, ilmu kalam
adalah ilmu yang di dalamnya mendebat, berbicara sesuatu yang sudah hak, sesuatu yang sudah paten diobok-obok. Disebut ilmu kalam, ada banyak versi dari para ulama. Kenapa mereka dinamakan al-mutakallimun? Kenapa mereka atau ilmu yang dipelajari di situ sebagai ilmu kalam? Sebagian ulama mengatakan dikatakan ilmu kalam karena yang mereka diskusikan adalah tentang sifat kalam. Ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ganggu gugat. Makanya mereka disebut mutakallimun. Karena menggugat tentang sifat kalam. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan mereka disebut al-mutakallimun, ahlul kalam, karena diambil dari kata-kata kalam yang artinya berbicara, kathirul kalam. Ya, kathirul kalam. Banyak berbicara tentang masalah agama tanpa landasan ilmu, tanpa landasan qala Allah dan qala Rasul, namun dengan rasio, dengan hawa nafsu, berbicara tentang agama Allah, menimbang akidah atau menentukan suatu akidah dengan akal pikiran, dengan rasio. Mereka disebut dengan ahlul kalam karena kathirul kalam, kebanyakan ngomong dalam masalah agama tanpa ilmu. Kalau boso Surabaya nih kakean cocot. Ya, kebanyakan ngomong dalam masalah agama tanpa ilmu, tapi dengan hawa nafsu atau dengan rasio. Ini beberapa versi para ulama kenapa menyebut atau ilmu yang dipelajari disebut dengan ilmu kalam. Kemudian wasalahu rajulun wa qala ma taqulu fima ahdathahu an-nasu fil kalami fil a'rad wal ajsam. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, apa pendapatmu tentang ahli bidah yang mereka berbicara dengan ilmu kalam tentang masalah al-a'rad wal ajsam. Al-a'rad wal ajsam ini kalau Anda belajar tentang akidah Asy'ariyah dan akidah al-mutakallimun, al-a'rad wal ajsam, ini adalah dalil yang mereka gunakan untuk menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang pembahasannya dalam asma was sifat. Ya, semua kalangan ahlul kalam, baik itu Mu'tazilah ataupun Kullabiyah ataupun Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, mereka berpedoman dengan apa yang disebut dengan dalilul a'rad wa huduthil ajsam. Ya, dalilul a'rad wa huduthil ajsam, untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan maqalatul falasifah. Yang ngomong seperti itu adalah mirip dengan ucapan-ucapan para filosof, ucapan para ahli filsafat. Alaika bil athar wa tariqis salaf wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah. Kata Imam Abu Hanifah, wajib bagimu berpegang dengan athar, wajib bagimu berpegang dengan jalannya para salaf, dan hati-hati, jauhkan dirimu dari segala macam perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu sesungguhnya adalah bid'ah di dalam agama. Termasuk bid'ah di dalam agama adalah memahami akidah, menentukan akidah dengan ilmu kalam atau ilmu mantiq. Itu bukan jalannya para as-salaf. Kemudian dikatakan di sini, Imam Malik memiliki banyak ucapan-ucapan yang melarang kaum muslimin dari ilmu kalam, banyak melarang kaum muslimin dari debat kusir atau mengganggu gugat sesuatu yang sudah hak di dalam agama. Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, diriwayatkan beliau pernah mengatakan, al-kalamu fid din akrahuhu. Ilmu kalam di dalam agama aku membencinya. Aku membenci ilmu kalam di dalam agama. Walam yazal ahlu baladina, dan senantiasa penduduk negeri kami, karena Imam Malik tinggal di Madinah, yakrahunahu, senantiasa penduduk Madinah itu membenci ilmu kalam, wa yanhauna anhu, dan melarang manusia dari belajar ilmu kalam. Kal kalami fi ra'i Jahm wal Qadar, seperti ilmu kalamnya Jahm ibn Safwan dan ilmu kalamnya orang-orang Al-Qadariyah. Ya, ini panjang ucapan beliau, namun intinya apa yang beliau sampaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, lau anna rajulan raqibal kabair kullaha ba'da
alla yushraka billahi thumma takhalla min hadhil ahwa'i wal bid'ah wa dzakaraha kalaman dakhalal jannah. Lihat bagaimana Imam Malik membenci ilmu kalam. Beliau mengatakan seandainya ada seseorang yang dia ini berbuat dosa, melakukan dosa-dosa besar semuanya, selama itu bukan kesyirikan kepada Allah. Ya, saya ulangi, kata Imam Malik, seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut juga tidak melakukan bid'ah-bid'ah, salah satunya adalah bid'ah ilmu kalam. Tidak terjatuh dalam bid'ah ilmu kalam salah satunya. Maka orang seperti ini meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa masuk surga. Ini menandakan betapa Imam Malik mensejajarkan ilmu kalam atau bid'ah-bid'ah yang semisal dengannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bid'ah ini adalah jembatan menuju kesyirikan. Ya, bid'ah yang kecil akan berubah menjadi bid'ah yang besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kufur, keluar dari Islam. Tidakkah Anda lihat orang-orang Syiah Rafidhah dengan kekufuran yang Anda saksikan sekarang, awalnya dahulu adalah lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Awalnya hanya mengedepankan cinta kepada Ali di atas cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kok bisa sekarang sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib? Kok bisa sampai mereka mengkafirkan para sahabat Nabi? Itulah bid'ah. Awalnya kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar sampai menyebabkan seorang kufur, keluar dari Islam. Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wahdhar sigharal muhdathat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta takuna kibaran, hatta tasira kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil kalau dipiara akan bertransformasi menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullul bid'ah uhdithat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haq faqtarra bidzalika man dakhala fiha fa'azumat wa sara dinan yudanu bihi fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Kata beliau, demikian semua bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya adalah bid'ah yang kecil, bid'ah yang menyerupai kebenaran, bid'ah yang menyerupai syariat. Lama-kelamaan bid'ah ini menjadi besar, menipu sebagian orang. Dikiranya itu adalah bagian daripada agama, dikiranya itu adalah kebenaran, menipu sebagian orang. Sampai akhirnya bid'ah ini terus bertransformasi menjadi besar, sampai akhirnya menjadi sebuah agama tersendiri di luar agama Islam. Akhirnya orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus, fa kharaja minal Islam. Endingnya dia keluar dari Islam. Maka nggak aneh kalau Imam Malik di sini mensejajarkan antara bid'ah dengan syirik. Karena bid'ah ini adalah muqaddimahnya, ya, intronya bid'ah ini. Sedangkan endingnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting kata beliau, bagaimana kita memurnikan dari segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan, ya, dan memperbaiki tauhid kita dan ittiba kita kepada Nabi SAW. Tapi sebenarnya masih banyak ucapan-ucapan para ulama tentang celaan mereka terhadap bid'ah. InsyaAllah kita lanjutkan ucapan mereka pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Di sini ada pertanyaan yang masuk. Apakah jika kita belajar di universitas-universitas yang di dalamnya banyak mengajarkan syubhat dengan dalih hanya mengambil atau mencari ijazah, apakah termasuk dalam larangan duduk dengan ahli bid'ah? Kata Syekh Saleh ibn Fauzan al-Fauzan, seorang ketika dia bercampur dengan ahli bid'ah, ini sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah, seorang ketika dia bercampur dengan ahli bid'ah dengan alasan untuk mewarnai mereka, ini kalau itu orang perorangan mungkin masih bisa diwarnai. Tapi kalau itu sudah dalam skup kelompok, dalam skup seperti universitas misalnya, ini hampir-hampir mustahil orang bisa merubah, ya, orang bisa merubah kondisi tersebut. Tapi memang tujuannya bukan untuk mewarnai, hanya sekedar untuk mencari ijazah dan yang lainnya.
Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengambil ilmu atau duduk bersama dosen-dosen yang diketahui memang dia ini pemikirannya, dosen-dosen ini pemikirannya menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih di universitas-universitas yang ada di negeri kita, kebanyakan mereka dosen-dosen yang bercokol di sana ini adalah orang-orang yang berpemahaman liberal, mereka yang berpemahaman mutakallimin ahlul kalam dan pemikiran-pemikiran menyimpang yang lainnya. Maka bagaimana seorang dai ahli sunnah yang dia harusnya menjauh dari ahli bid'ah, dia duduk menimba ilmu, mendengarkan celotehan, ocehan-ocehan dari ahlul bid'ah tersebut. Ya, ini tentu tidak layak bagi seseorang. Harusnya dia menjauh dari ahli bid'ah, justru ini didatangi dengan alasan apapun, entah itu karena tuntutan ijazah dan yang lainnya, dengan alasan apapun. Kecuali kalau memang dosen-dosen yang mengajar di sana itu mereka bukan mengajar, ya, tapi mereka hanya sekedar ya hadir, absen, ya, kemudian ngelihat kerjaan mahasiswanya, makalahnya, sudah setelah itu keluar dan yang lainnya, ya, tidak ada ocehan-ocehan ahli bid'ah yang dilontarkan di situ. Maka yang seperti ini, ya, insya Allah lebih ringan daripada yang mendengarkan pelajaran-pelajaran dari ahli bid'ah tersebut. Maka kalau ada orang yang tetap ngotot memaksa hal tersebut, maka tunaikan kewajibannya. Oke lah kita katakan, oh ya nggak apa-apa sudah, karena tuntutan ijazah. Saya menimba ilmu di universitasnya ahli bid'ah. Taib, kalau gitu tunaikan hak Anda. Ketika sunnah dilecehkan di universitas tersebut, ketika dosennya mengeluarkan statement-statement yang ngawur, bisa nggak Anda membantah? Maka kalau Anda membantah dosen-dosen tersebut, maka keberadaan Anda di sana adalah hak. Tapi nyatanya kalau Anda membantah dosen di situ, bisa-bisa Anda dikeluarkan dari kelas. Atau bisa-bisa Anda nggak diluluskan sama dosennya. Berani nggak Anda seperti itu? Ya, kalau Anda berani, alhamdulillah, Masya Allah. Top Anda. Setiap kali dosen mengeluarkan syubhat, dia melontarkan pernyataan-pernyataan ngawur di dalam kelasnya, Anda bantah langsung di situ. Ini luar biasa ini. Ya, kita sangat mengapresiasi kalau ada orang. Tapi kalau cuma diem, wedi gak lulus, takut nanti dikeluarkan, takut nanti dapat IP, indeks prestasi yang kecil dan yang lainnya, ini nggak layak. Mending keluar dari situ sudah. Ya. Tapi ini wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, anak kira ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.